kita melanjutkan materi kita yang ke-7 tentang interface. Pada materi ini kita nanti akan mempelajari beberapa interface populer serta contoh-contoh implementasi interface pada beberapa sistem operasi. Overview dari mata kuliah ini ada beberapa tipe dari interface. Kita nanti akan meng-highlight beberapa desain utama dan penelitian yang berkaitan dengan interface-interface tersebut. Kemudian kita nanti akan mencoba melihat pada bagian mana interface tersebut bisa cocok untuk aktivitas yang sesuai. Jadi pada dasarnya sebuah interface itu dia dibuat itu menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh ya si user itu. Ini ada 20 interface yang sering digunakan di dalam HCI maupun di design interaction, mulai dari comment sampai yang terakhir ada smart interface, ada brain computer interaction dan sebagainya. Masing-masing ini sering digunakan juga di penelitian juga sering disebut. Yang pertama ada command line interface. Jadi command line interface itu adalah kita memberikan sebuah perintah kepada sebuah dialog, baik berupa window maupun sebuah tampilan sederhana. Kemudian kita inputannya adalah berupa perintah yang perintah tersebut biasanya sudah ditentukan, kemudian perintah tersebut biasanya memberikan feedback sesuai dengan apa yang diingin atau yang distimulus oleh perintah tersebut. Kelebihan dari command line interface atau CLI itu adalah efisien, presis, dan cepat, fast. Oleh karena itu, sampai saat ini command line interface itu masih digunakan. Ini contoh command line interface. Ada juga misal di chatbot itu sebenarnya juga masih tergolong di command line interface. Jadi kalau di AI chatbot itu kan biasanya kita memberikan sebuah pertanyaan, kemudian itu dijawab oleh mesin. Itu juga masih bisa dikategorikan sebagai command line interface. Kemudian di command line interface itu biasanya ada beberapa hal yang bisa kita teliti. Misal adalah di struktur dari pertanyaannya, kemudian konsistensi dari pertanyaan dan desainnya. Kalau di konsistensi pertanyaan, misal ketika user menggunakan tanda baca atau huruf besar, huruf kecil, itu apakah nanti masih bisa terbaca atau tidak. Kemudian di command line interface itu populer di web scripting. Biasanya memang paling sering itu digunakan untuk menangani masalah kayak chatbot, kemudian masalah frequently asked question, kemudian komplain, dan sebagainya. Itu di command line interface. Selanjutnya adalah graphical user interface atau kalau kita sering menyebut sebagai GUI. Xerox Star itu yang mempopulerkan GUI pertama kali dengan WIM-nya. WIM singkatan dari Windows, icon, menu, sama pointer atau bisa juga pointing device. Jadi kalau window itu adalah tampilan dari aplikasinya yang bisa di-scroll, di-stretch, di-overlap, dan sebagainya. Kalau icon itu biasanya adalah piktogram yang merepresentasikan dari aplikasi, objek, komen, dan sebagainya. Kalau menu itu adalah pilihan, list pilihan yang bisa di-scroll, kemudian bisa di-select, juga bisa di-klik. Kalau pointing device itu adalah atau pointernya itu adalah sebuah penunjuk yang digunakan untuk mengarahkan atau juga diarahkan untuk memilih
window, icon, ataupun menu. Itu yang ada di Graphical User Interface. Ini contoh dari GUI generasi pertama. Jadi tampilan GUI generasi pertama itu kurang lebih seperti ini. Ini contoh GUI di smartwatch, di iWatch. Ada beberapa beberapa option menu, ada satu action, ada two action, sama three action. Dia juga bisa di-scroll dan sebagainya. Ini perbedaan GUI tampilan pertama sama sekarang ini. Perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian window design. Window itu diciptakan awalnya adalah untuk menampilkan grafikal dari aplikasi yang kita buat. Jadi kalau awalnya itu berupa command line yang di DOS atau kalau Windows di DOS, kemudian dari command line itu karena menu itu semakin banyak, kemudian kita ingin menampilkan hasilnya itu lebih familiar ke user, maka window ini mulai dibuat. Kemudian dengan window awalnya dia berupa statis halamannya, tidak bisa di-scroll, kemudian perkembangannya dia bisa di-scroll, bisa di-stretch, dan sebagainya. Sampai saat ini perkembangannya di window itu ada multi-window, jadi kalau kalian bisa menggunakan Windows, bisa ditampilkan 4 window dalam satu layar, nah itu perkembangan sampai saat ini. Ini contoh window di sebuah website. Jadi ketika konsep window itu awalnya ada di desktop, tetapi lama-kelamaan juga dia digunakan di dalam sebuah website, juga di dalam mobile phone. Nah, ini contoh window menunjukkan apa yang sering dilihat di dalam website tersebut atau di tampilan browser tersebut. Jadi dia bisa menunjukkan popular item. Kemudian ini contoh menu di dalam window, kita bisa scroll dan sebagainya. Ini kita mencoba menampilkan sebuah item berdasarkan huruf abjadnya, berdasarkan ascending untuk berdasarkan huruf abjadnya. Nah, kita coba desain mana nanti yang lebih efisien untuk menampilkan sebuah menu. Jadi kalau ini tadi menu itu ditampilkan berdasarkan ini A, B, C, D dan sebagainya. Nah, misal desain itu dibuat misal jadi bukan list ke bawah, tetapi misal list ke samping kiri, tapi berdasarkan huruf abjadnya. Nah, itu nanti mana yang lebih baik atau lebih cocok untuk si user itu. Selanjutnya adalah menu. Menu itu ada banyak juga tipenya, ada flight list, ada drop down, ada pop up, ada kontekstual, ada collapsible, ada mega. Nah, ini masing-masing sering kita gunakan di dalam sebuah window, baik di sistem operasi Linux, Windows maupun Mac. Ini contoh collapsible menu. Kemudian ini contoh dari mega menu. Jadi kalau kita klik furniture and light, kemudian atau bukan kita klik, kita select furniture and light, kemudian muncul menu baru yang lebih banyak lagi. Bisa juga di bedroom, kemudian muncul lagi menu yang lebih banyak. Kemudian research yang mungkin bisa kita lakukan di dalam window itu ada di window management, jadi memungkinkan user itu memindahkan window-nya
mungkin dalam monitor yang berbeda, kemudian bisa berinteraksi antar window tersebut. Jadi kalau selama ini window itu kita geser ke monitor ke kanan atau ke kiri, monitor eksternal, itu kan biasanya window tersebut akan terputus di tengah. Nah, kalau research yang mungkin dilakukan adalah ketika window tersebut, ketika kita geser ke monitor eksternal, dia tidak terputus, tetapi bisa menyambung. Beberapa teknologi sudah mendukung untuk hal tersebut, terutama di monitornya. Frame rate-nya sudah mendukung, jadi kalau ada penelitian tentang itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kita menempatkan window itu, misal dia overlap dengan beberapa window. Kemudian bagaimana ketika window tersebut diklik, kemudian kita berpindah ke window yang lainnya. Itu masih banyak sekali beberapa contoh penelitian yang mungkin bisa dilakukan dengan window. Icon ini merupakan sebuah bentuk dari representasi dari aplikasi tersebut. Jadi untuk menunjukkan aplikasi tersebut, jadi bukan hanya berdasarkan nama, tetapi diganti dengan sebuah piktograf, jadi gambar yang sangat kecil sekali yang menyerupai dengan action dari aktivitas tersebut. Ini penjelasan dari Xerox. Oke, nah ini beberapa contoh icon di Mac yang sekarang sudah berganti, stylenya bukan lagi style yang seperti ini. Ini icon di smartwatch. Kalau yang di sebelah kiri itu di Android Phone atau di Android Watch. Kalau yang di sebelah kanan itu di iWatch. Kemudian di activity, kita bisa membuat sebuah activity dari sebuah desain tersebut yang merepresentasikan dari aktivitasnya. Jadi bisa mendrag, kemudian merotate, kemudian meningkatkan brightness, dan sebagainya. Ini biasa kita lakukan di gambar, jadi ketika kita menggunakan device kita, misal di Android atau iPhone, untuk mengambil gambar, kita bisa merubah settingan dari gambar tersebut. Nah, ini beberapa contoh penelitian yang bisa kalian lakukan ketika menggunakan desain dengan icon. Selanjutnya adalah multimedia, menggabungkan beberapa jenis media, bisa grafik dengan teks, grafik dengan video, atau grafik teks, video, dan sound, dan sebagainya. Kemudian memungkinkan untuk kita bisa berinteraksi dengan multimedia tersebut. Bisa dia berupa klip atau icon atau juga berupa window. Ini kelebihan dan kekurangannya ketika kita menggunakan multimedia, biasanya resource yang digunakan itu lebih besar, kemudian dia bisa merepresentasikan informasi apa yang ingin disampaikan ke dalam aplikasi tersebut. Ini contoh multimedia yang digunakan untuk sebuah website. Ini beberapa contoh research dan desain yang ada di dalam multimedia. Jadi kita bisa mensimulasikan beberapa interface dengan menggunakan multimedia, terutama di browser ataupun di website, tetapi kita harus mengoptimalisasi
tampilan dari multimedia tersebut agar bisa digunakan lebih optimal oleh si user. Selanjutnya ada virtual reality. Jadi virtual reality ini adalah computer generate graphical simulation. Jadi kita memberikan stimulus atau memberikan ilusi kepada si lingkungan di sekitar user untuk merasakan sesuatu yang memang diharapkan oleh si developer. Jadi kita membuat sebuah stimulus eksternal yang kita masukkan ke dalam si pengguna tersebut, bisa menggunakan sebuah device maupun menggunakan misal ada sebuah kacamata khusus. Kemudian dengan virtual reality ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan device tersebut, kita perlu sebuah device yang khusus yang untuk mendapatkan derajat imersif atau derajat kenyataan yang lebih bisa dirasakan oleh si user. Kelebihannya kita bisa merasakan sesuatu yang memang mirip dengan apa yang diharapkan oleh si developer. Tapi kelemahannya adalah dia membutuhkan komputasi yang cukup tinggi. Kalau dia dihubungkan dengan sebuah jaringan, maka membutuhkan koneksi yang lebih besar daripada menggunakan media yang lain, seperti tadi multimedia. Aplikasi areanya ada di video game, ada terapi, ada education, dan sebagainya. Ini sangat berkembang sekali virtual reality saat ini. Jadi mungkin kalian bisa mulai meneliti pada bidang-bidang yang ada di virtual reality. Terutama ketika virtual reality ini dikembangkan lagi oleh Facebook di metaverse-nya mereka, itu mulai tambah berkembang sehingga tidak ada salahnya untuk bisa mengetahui banyak informasi di virtual reality. Selanjutnya adalah website design. Ke tahap atau perkembangan awal dulu ketika website itu dikembangkan, itu berupa teks, kemudian yang menghubung kepada tampilan yang lain menggunakan hyperlink. Kemudian berkembang menjadi sebuah website sampai saat ini menggunakan beberapa tampilan yang estetik dan dia bisa beradaptasi pada berbagai device yang berbeda. Jadi kalau kita misal membuka menggunakan desktop, itu akan berbeda tampilannya ketika menggunakan mobile phone ataupun tablet. Itu perbedaan desain website sampai saat ini. Ini kita akan mulai mencoba mempelajari perbedaan antara usability dan estetik. Lebih mudah menemukan ketika seseorang itu ingin mendapatkan estetik atau pengalaman yang menyenangkan. Jadi kalau kita membandingkan antara vanilla atau rasa yang banyak, itu biasanya hubungannya adalah dengan bagaimana antara estetik itu dengan kesenangan dari si pengguna tersebut. Ketika kita ingin membuat sebuah desain, maka perhatikan bahwa website itu akan digunakan atau akan dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu, biasanya kita akan merujuk pada suatu tampilan atau merujuk pada beberapa website literatur yang itu akan kita gunakan sebagai panduan kita untuk mendesain sebuah website. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana brand dari produk kita itu bisa tersampaikan dan bisa ditangkap oleh nanti adalah si pengunjung website tersebut.
Kemudian ada breadcrumbs for navigation. Breadcrumbs merupakan bagaimana kita mengkategorikan sebuah menu itu berdasarkan kelompok-kelompoknya sehingga dia lebih mudah untuk digunakan. Kemudian juga dia lebih mudah untuk diakses sehingga bisa meningkatkan pengunjung kita ini nanti bisa lebih lama lagi mengunjungi website kita. Biasanya breadcrumb ini digunakan sebagai penunjuk kita misal sedang berada di mana, misal di shop, maka kita ada menu untuk keranjang atau wishlist atau mungkin history dari produk yang kita lihat dan sebagainya. Jadi menyediakan informasi ke user agar user tetap berada pada track-nya. Kemudian in your face web ads, jadi web advertising itu kita ingin menampilkan sebuah iklan di dalam website, tetapi bagaimana nanti iklan tersebut itu tidak mengganggu dari si pengguna, juga tidak istilahnya adalah tidak mengganggu tampilan keseluruhan dari website tersebut. Jadi penempatannya itu bisa lebih tepat lagi. Nah, beberapa browser itu dia bisa meng-hide atau memblok tampilan dari iklan. Nah, itu juga perlu diperhatikan bahwa ketika kita ingin menyampaikan bahwa iklan ini adalah sebagai suatu kesatuan dari website kita atau satu kesatuan dari produk, maka perlu kita desain agar dia tetap bisa tampil meskipun ada beberapa aplikasi yang meng-hide atau membloknya. Kemudian ketika kita membuat sebuah desain itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan beberapa literatur, baik dari website yang mirip dengan itu, jadi kita tidak kehilangan arah ketika kita membuat sebuah desain. Karena pada umumnya orang akan familiar dengan suatu produk tertentu. Misal suatu produk sepatu, maka dia akan mengarahnya pada brand-brand yang sudah terkenal, Nike, kemudian Adidas dan sebagainya. Nah, kalian kalau misal diminta untuk membuat website yang menampilkan produk sepatu misal, nah kalian bisa merujuk pada website-website tersebut. Itu untuk memberikan arah kepada kalian agar tetap bisa sesuai dengan brand-brand yang terkini. Ini contoh aktivitas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kalian misal ingin membuat sebuah website, gunakan website yang sudah familiar di user. Ini aktivitas yang bisa kalian kerjakan untuk bisa menggali kemampuan kalian untuk mengeksplor user experience yang disampaikan oleh brand dari website yang sudah ada. Selanjutnya adalah mobile interface. Mobile interface itu sebenarnya ada banyak di mobile interface. Nanti kita bisa melihatnya di tablet maupun di smartphone. Juga sebenarnya kalau saat ini juga di watch itu juga bisa dikategorikan juga sebagai mobile interface, meskipun beberapa orang mengkategorikan sebagai wearable device. Oke, kemudian karena kita sifatnya adalah mobile interface itu tampilannya terbatas, maka kita harus memperhatikan adalah ukuran atau dimensi dari tampilan aplikasi atau website yang akan kita buat di dalam mobile tersebut. Juga tujuan dari aplikasi nanti dibuat itu apa?
Apakah dia hanya informasi saja atau dia ingin mengumpulkan atau ingin menyampaikan log atau hasil dari pengelolaan sensor yang ada di dalam mobile device tersebut. Contoh yang sekarang sedang populer ada QR code. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk memberikan informasi kepada user. Jadi kita bisa berinteraksi antara physical di kertas, kemudian kita bisa berinteraksi dengan aplikasi yang ada di handphone. Jadi kita bisa memberikan informasi melalui QR code. Oke, kemudian ada beberapa batasan di dalam mobile interface, terutama karena mobile interface ini dimensinya sangat terbatas. Juga perkembangan dari mobile interface ini sampai saat ini kalau misal dikategorikan sebagai mobile interface di smartphone itu rata-rata layarnya antara 5 sampai 6 inch. Kalau 4 sekarang sudah agak jarang. Jadi antara 5 sampai 6 inch. Sedangkan kalau 7 sampai 12 inch itu dikategorikan sebagai tablet. Nah, ini menjadi sedikit pertimbangan ketika kalian nanti mendesain sebuah aplikasi untuk mobile, smartphone, kalian perlu pertimbangkan adalah navigasi untuk si mobile interface itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian membuat sebuah button, membuat icon, itu menyulitkan untuk digunakan. Juga diperhatikan ada beberapa orang itu yang one handle device. Jadi dia lebih sering menggunakan smartphone itu di satu tangan saja. Nah, juga perlu diperhatikan adalah dia left hand atau right hand handle device. Ketika right hand atau left hand itu ada beberapa perbedaan penempatan menu yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi tersebut. Karena penempatan menu, penempatan tampilan itu akan mempengaruhi seseorang ketika menggunakan aplikasi tersebut. Beberapa contoh ketika kita menggunakan user interface untuk beberapa aplikasi atau beberapa yang sifatnya adalah digunakan sehari-hari oleh pengguna, misal untuk sifatnya adalah mesin cuci, kemudian remote, kemudian printer, dan sebagainya. Kemudian ada personal device, kemudian ada tiket, dan sebagainya. Itu adalah contoh beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian kembangkan untuk bisa dibuat interface-nya yang mengikuti dari experience dari pengguna yang saat ini sudah ada ataupun dia berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi atau dengan mesin tersebut. Misal contoh, ini simbol toaster control, dia buttonnya knob, kemudian untuk memasukkan atau mengeluarkan roti bisa pakai panel ini. Nah, dari desain yang kita lihat di sekeliling kita, itu kita bisa mengimplementasikan ke dalam aplikasi yang ingin kita buat. Sebagai contoh, misal seperti ini. Ketika kita diminta untuk mengontrol toaster ini, maka kita nggak mungkin membuat sebuah aplikasi yang dia lebih kompleks daripada si device-nya sendiri.
Kalau toasternya ini saja dia hanya punya dua menu, yaitu knob dan handle untuk mengeluarkan dan memasukkan misal, maka kita juga tidak mungkin membuat sebuah menu yang dia melebihi dari kontrol yang ada di toaster ini. Meskipun juga ada beberapa yang beranggapan misal, saya bisa membuat menu yang bisa menentukan kalau di knob yang di toaster ini misal, dia hanya menentukan angka 1, 2, 3, dan 4 saja misal untuk menentukan berapa lama atau berapa panas toaster itu dibutuhkan panasnya. Tetapi misal saya bisa menentukan tanpa menggunakan 1, 2, 3, 4 misal, saya bisa menentukan, oh kalau mau untuk sandwich misal panasnya harus sekian. Jadi dia tinggal ditekan aja sandwich. Akhirnya nanti dia menyesuaikan panas yang sesuai untuk roti tersebut. Itu contoh untuk simple toaster control. Oke. Saya tidak akan membahas seluruhan interface yang ada di dalam 20 interface yang kita bahas di depan tadi, karena perkembangannya sampai saat ini juga sangat besar, banyak sekali atau sangat cepat sekali. Nah, kalian bisa mulai mengeksplor kira-kira interface apa yang sesuai dengan kegunaan kalian. Sebagai contoh, misal kalian sekarang bekerja di wearable device, misal, maka kalian bisa menggunakan beberapa literatur atau beberapa aplikasi sejenis sebagai panduan kalian untuk mendesain sebuah wearable device application. Juga representasi informasi yang bisa kalian sampaikan di dalam aplikasi tersebut itu akan sangat berbeda antara satu interface dengan interface yang lain. Sebagai contoh, misal ketika kalian menampilkan menggunakan augmented reality, maka akan berbeda dengan tampilan yang kalian gunakan di website. Juga kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Harus memang berbeda antara satu interface dengan interface yang lain. Harapannya nanti kalian ketika mempelajari interface tersebut, kalian bisa menggunakan berbagai literatur yang sesuai untuk mendesain experience yang berguna untuk user. Jadi kalian punya acuan tersendiri berdasarkan literatur tersebut.